tamu dulu. Oh ya, oke, buku tamu. Data kunjungan. Ya? Data kunjungan siap. Oke. Hari ini 24. Iya. 2025. Lucky Desta. Jadi ini sumbangan sukarela ya. Siap, siap. Beda dengan pemandu lokal. Oke. Ya. Sekarang kita lagi ada di Desa Sade. Desa Sade. Sade. Ya. Sebelum keliling kami kasih untuk penjelasan juga ya. Oke, siap. Kami ucapkan selamat datang dulu di perkampungan suku Sasak. Suku Sasak. Ya, Mas kan sudah berada di salah satu kampung yang masih dipertahankan yang ada di Lombok. Cuma ada kampung kami ini aja. Satu-satu kampung yang masih dipertahankan. Kalau untuk nama kampungnya Sade, ya kalau untuk nama desa, Desa Rumbitan. Desa Rumbitan. Ya, Sade itu menurut untuk orang tua kami artinya obat. Obat. Kesadaran, artinya Sade. Kalau kampung kami ini bukannya bentuk percontohan atau bukan bentuk museum, tapi ini memang asli. Memang tempat asli. Kami tinggal. Oke. Kalau kami yang ada di sini jumlah rumah atau jumlah kepala keluarga ada 150. 150. Ya, kalau kami tinggal di sini ada 700-an jiwa tinggal di kampung ini langsung. Kami yang 700 jiwa ini yang ada di sini masih disebut satu keluarga. Satu keluarga. Ya, soalnya kalau kami kawin yang ada di suku Sasak ini dari dulu sampai sekarang kami tak pernah ngambil gadis dari luar. Cuma kami menikah sama sepupu misan itu aja. Iya. Ya, tujuan kami menikah sama sepupu misan supaya kerabatan selalu dijaga. Adat atau budaya itu dari dulu sampai sekarang kami yang ada di suku Sasak ini tetap kami mempertahankan tradisi adat. Ya. Iya. Kalau kami ngambil gadis dari luar nggak ada pantangan juga, nggak ada masalah. Tapi tujuannya menikah antar keluarga itu supaya kerabatan itu selalu dijaga. Oke. Dan di suku Sasak ini juga kalau untuk perkawinan kami nggak pernah melakukan ada pakai tunangan atau lamaran. Kalau di suku Sasak ini kalau kami gunakan tunangan atau lamaran itu kami melanggar adat. Ya, kalau di suku Sasak ini kalau mau kawin ada dua tradisi dipergunakan. Tradisi kami culik atau kami melarikan anak gadisnya. Ya, diculik ya. Ya, kalau yang diculik itu beda mas ya anak gadis mereka sama sekali dia tak suka sama si lakinya, tapi si laki itu suka sama perempuannya, caranya dipaksa yang ceweknya. Kalau yang kawilan itu kami suka sama suka, ya, tapi biarpun kami suka sama suka, kami di sini nggak boleh minta terus terang ke orang tua mereka secara diam-diam, kami harus bawa lari keluar kampung. Ya kalau sudah diculik atau sudah dilarikan tadi malam, besok paginya langsung ada utusan. Itu secara adat itu yang memberitahu kepada kepala kampung itu menyuruh pergi ke pihak netral dua orang itu ke orang tua perempuan, kita bilang anak mereka sudah diculik atau sudah dilarikan. Setelah itu baru kami dihadapkan untuk pernikahan itu juga secara adat dan secara agama. Kalau untuk agama kami di sini kami Muslim, kami 100% yang ada di suku Sasak, tapi tradisi itu tetap kami jalani mengikuti ajaran waktu telu namanya. Waktu telu itu kepercayaannya ada 3, animisme, Hindu atau Islam. Digabungkan jadi satu. Misalnya kalau ada upacara-upacara yang dianggap sakral, sebelum ada upacara itu kalau belum dipel, rumah kami itu belum dianggap suci atau belum dianggap bersih, pakai kotoran kebo. Kalau di sini ngepelnya wajib seminggu sekali rumah itu harus dipel pakai kotoran. Oke, untuk lebih jelasnya masnya bisa keliling, lihat perkampungan. Kalau untuk berfoto-foto di dalam atau ngambil video di mana aja bebas ya. Oke, terima kasih. Jadi kita bisa keliling lewat sini ya. Ini memang rumah tinggal. Rumah tinggalnya di sini. Ya. Ini kan bisa masuk salah satu rumah kami yang lebih tua, yang umurnya sudah mencapai
15 generasi nanti. Oke. Untuk atapnya sendiri ini Kalau dari atap sendiri ini terbuat dari daun alang-alang, Mas. daun alang-alang. Ya, kalau untuk ganti atap itu setiap 7 tahun atau 9 tahun. 9 tahun. Ya, 7 tahun, 9 tahun. 7 baru sampai 9 tahun diganti ya. atap rumah. Atapnya diganti. Kita sambil jalan. Iya, siap, baik. Jadi memang dari dulu Sampai sekarang. sampai sekarang bentuknya seperti ini. Kayak gini. Oke. Kalau untuk pekerjaan utama kami di sini bertani sih. Bertani. Ya, tapi kami panen dalam 1 tahun itu cuma sekali. Ya. Karena kami di sini mengharapkan pengairan dari hujan. Kami tunggu pengairan tada hujan. Oke. Kalau untuk menambah pendapatan kami untuk wanita yang ada di suku Sasak ini, dia bikin kain, bikin tenunan. Oh, kain tenun. Ya, mulai dari benang, warna kita buat sendiri. Oke. Benangnya dari Bahan benangnya kami buat langsung dari sini, kami bikin dari kapas. pohon kapas itu. Oh ya. Kapuk ya, kapuk. Beda kapuk. Beda kayak? Oh, beda. Oh, kapas ya. Ya, kapas. Kali ini itu sebagai tempat kami naruh padi, Mas ya, lumbung. Oh, lumbung. Nah, kami buat ini khusus untuk kami simpan padi aja di atas. Oke. Satu lumbung ini dipergunakan bisa 5-6 kepala keluarga yang punya. Ini khusus untuk simpan padi aja di atas gitu. Kalau untuk naik kita gunakan tangga. Bukannya tangganya setiap hari ditaruh di depan lumbung padinya, tapi pas kita mau ngambil padi atau kami mau naikkan padi, baru tangganya kami taruh di atas, di depan sini. Oke. Dan itu nanti kalau sudah selesai baru kita taruh di belakang rumah. Soalnya nanti takut anak-anak mereka bisa naik, nanti bisa jatuh. Takutnya jatuh ya. Selain padi, apa yang bisa disimpan? Jagung? Jagung enggak. Enggak. Cuma Berarti padi aja ya. hanya padi di sini. Ya, di atas. Jadi di sini kan setiap rumah ini semua dilumuri atau dipel pakai kotoran kebo ya, lantai-lantai rumahnya. Lantai-lantai rumahnya. Ya. Nah terus yang ini Bapak Ibu bentuk lumbung padi ya. Nama bangunan rumahnya disebut Balai Tani. Balai Tani. Ya, kayak gini bentuk bangunan rumah kami. Ini kan sengaja dibuatin rumahnya pendek di depan. Tujuan kami bikin rumah kami pendek di depan itu, Mas ya, supaya filosofinya pas kita masuk sudah beri hormat. Oh, Kita sudah ya. tunduk sama yang punya rumah. Betul. Makanya semua rumah kami itu dibuatin pendek di depan atau rendah di depan gitu. Biasanya satu rumah ini berapa? Satu rumah ini satu kepala keluarga. Satu Kalau kepala keluarga. bisa 5. Bisa 5. Ada 6. Oke. Ini dari dulu jumlahnya Kalau sama ini, kalau atau ada bisa udah- penambahan? Ya, kalau di sini dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu memang nggak terlalu banyak sih, Mas. Iya. Ya, tapi sekarang sudah cukup mentok untuk 150 rumah aja. Oh, sudah Nah, tidak bisa tempatnya bikin nggak bisa baru. bikin lagi. Itu kan bekas tai kebonya, Mas. Yang kuning itu bekas kotoran semua. Ya, itu diambil itu untuk kita ngepel itu kotoran itu yang masih fresh, yang baru keluar. Tujuannya kita ambil ya? yang masih fresh, masih ya, supaya cepat hilang baunya. Cuma Oh, begitu. 1 jam bau kotorannya sudah hilang. Sudah hilang. Makanya kita ngambil pakai kotoran kebo itu yang masih fresh kita guna. Itu bekas tai kebonya, biarpun tadi pagi kalau sudah kering bau kotorannya sudah hilang. Nanti ada kemarin yang sudah dilumuri atau dipel pakai kotoran kebo itu. Yang baru Mungkin- saja dia. Ya, mungkin nanti di dalam mungkin ada orang yang kalau ngepelnya memang harus pagi-pagi. Kena itu jam 7 pagi itu mereka sudah mulai ngepel. Pakai kotoran itu, soalnya kalau udah jam 8 atau jam 9 itu sudah kering, enggak, baunya sudah hilang. Oke. Untuk di sini berarti setiap rumah punya kandang Bukan setiap kebo? rumah punya kandang kebo, tapi kita bisa ngambil sama tetangga lah. Oh, ngambil tetangga. Ya, bukannya di Tapa semacam kandang sapi atau kebonya ada di luar juga tempatnya, Mas. Oh, di luar ya. Ya, bukan di dalam kampung ini tempatnya. Oke. Total luas perkampungan ini Total luas desa-desa sini perkampungan kami ini sekitar 2 hektar. 2 hektar. Luas kampungnya Iya. cukup. Kalau kami sekarang yang baru kawin itu harus bikin rumah di luar, karena di sini sudah nggak ada tempat Sudah lagi. mentok ya 150. Nanti di sini bisa juga lihat proses untuk pembuatan benang Ya. sama proses tenunan. Ini bekas tai kebonya semua ini. Oh. Nah, Oh iya, ya kelihatan. ini kan nggak pakai seratnya. semen kalau ini, Mas. Ini pakai apa? Kalau ini kita gunakan tanah, Mas. Oh, tanah. Tanah liat dicampur sama kulit padi di atasannya, baru dibersihkan supaya lantai itu tetap kuat. Kalau nggak dipel lantainya bisa rusak, Mas.
bisa pecah-pecah jadinya. Kayak semen jadinya Iya, keras ini. ya, keras. Makanya dipel pakai kotoran itu. Itu ada Supaya tetap keras 150 rumah. Jadi di sini bisa lihat proses untuk pembuatan benangnya langsung. Proses untuk buat Ayo benang. Mas, kas Lombok, ayo ke 100. Ayo Mas, ini kas Lombok nih. Nanti kan benangnya itu dari kapas untuk dibuat. Ada khusus untuk tempat kami tanam ke kapas di sini. Sekitar berapa luasnya untuk buat bikin untuk nanam kapas. Oh ini. Ya ini proses untuk pembuatannya Mas. Oh iya di. Ini kan beda kalau kapu kayak gini Kalau kan enggak. Ini dari randu ini kan nggak bisa jadi benang Mas. Iya. Yang jadi benang itu kapas kayak gini yang masih muda ini. Kalau yang sudah tua dia kebuka sendiri. Ini kan dijemur dulu kapasnya supaya gampang kita ngilangkan biji kapasnya di dalam. Setelah dihilangkan biji kapasnya baru diproses untuk dihaluskan kayak gini. Atau sudah dipilin ya. Oke. Setelah itu serat kapasnya langsung jadi benang. Nanti kalau sudah penuh di situ dipindahin ke sana Mas untuk menghitungkan berapa dia dapat sehari. Satu hari. Iya. Setelah itu baru dibikin kayak gini satu ikat. Satu ikat ini nanti dia jual sama penenun-penenun yang ada di sini untuk dia bikin kain untuk bikin tenunan. Iya. Ini baru nanti yang kasih warna itu penenunnya. Oh penenunnya yang mengasih warna. Ngasih warna dia tahu mau warna apa dia mau buat. Misalnya contohnya kalau merah kayak gini, ini kan terbuat dari kulit kayu lake. Kulit kayu Ya, lake. kulit kayu lake untuk bikin pewarnaan. Kalau yang hitam dari batok karang kelapa. kita Batok karang gunakan. kelapa. Kalau yang coklat itu kita ngambil dari serabut kelapa. Ada berapa warna biasanya? Banyak warna. Banyak warna ya. Tapi semua warna itu alami. Warna alami. Ada yang juga Ada yang kita buat, sintetis ya. sintetis. Oke. Proses warna benang udah jadi direndam ke air purna selama itu kan proses untuk tenunannya Mas. Ya. Kayak gini. Oh ini proses tenun. Ya tenunannya kayak gini. Oh kainnya bagus-bagus sekali. Silakan ada sarung. Ini kan untuk dia bikin untuk taplak atau untuk selendang. Kalau buat kayak gini cuma seminggu Mas. Soalnya 1 minggu? Iya 1 minggu soalnya nggak ada motifnya. Ini kan motifnya cuma garis-garis saja. Misalnya kalau kita mau tulis nama atau tulis nama kampungnya itu kan alatnya. Ya. Diangkat-angkat itu Kalau bikin persatu. kayak gini 1 bulan, Mas. 1 bulan. Iya, ini namanya kain songket. Songket. Ya. Songket Subanale ini. Subhanallah ya. Saking rumit. 1 bulan. Iya, 1 bulan kerjaan. Karena ini Mas ya, 1 warung seperti ini bukan 1 punya. Untuk koperasi. Oh. 20 orang yang menenun dengan. Kalau ada laki. Ini kan beda-beda nanti kan bisa tanya Beda warna-warnanya. nama motifnya, Mak, silakan. Oke. Iya. Ya. Ini yang nama motifnya rang-rang. Kalau ini yang serat Minang, ada yang batang empat. Ya. Ini baju-baju yang udah jadi kita bikin. Mungkin ada minat, silakan. Mungkin batu olehnya. Oke, murah-murah. nanti setelah ini Iya. kita coba keliling-keliling lagi. Kan nanti nggak balik sini. Ini kan untuk yang paling Kamu muter ke atas ya? Iya, nggak lewat sini lagi kalau mau Kalau belanja. ini nggak untuk apa-apa. kain sarungnya kayak Ya, gini. mungkin nanti. Ya, kalau yang cowok kuning dari kunyit kita bikin Bisa bayar pakai pewarnaan. kiris, Mas, kalau udah. Kalau yang hijau dari daun kecipir, biru itu terbuat dari daun taum namanya. Yang sarung, yang bentuk sarung. Segini berapa ini? Sarung, Bapak, tapi bisa ditawar. Ini Ini berapa kita ini? buka harga 250. 250. Ya, bisa kurang. Di sini tidak ada yang harga pas, semuanya bisa ditawar. Oke. Ya. Ini ada ingat. Saya sepertinya harus putar-putar dulu. Selesaikan kerjaan dulu. Ya, nanti balik Mas ya belanja ya. Iya, Murah. insyaallah. Oke. Ya. Kita bisa lanjut ke rumah adatnya yang lebih tua. Baik. Yang umurnya sudah mencapai 15 generasi itu. Ini yang tertua. Ya, yang tertua ada di sini ada 5 rumah yang tertua. Ada 5 rumah tertua di sini. Ya, nanti kan bisa lihat lah salah satunya. Itu salah satu rumahnya yang tertua, Mas. Yang ini. Nah, ini yang sudah mencapai 15 generasi. 15 generasi. Ya, rumahnya. Rumahnya. Ini proses penggantian atap. Iya, ini kan untuk atapnya yang untuk mau ganti atap yang ini. Nah, ini kan mau diganti sudah kelihatan sudah rusak. Airnya sudah merembes, sudah masuk rembes. ke dalam ya.
mau direnovasi Bapak. Ya, Rumahnya. direnovasi. Karena iya, karena Sudah- tiang-tiangnya sudah rapuh. Sudah rapuh ya. Ya, tapi kalau untuk semua bangunan rumah kami masih disediakan oleh alam. Oke. Ini kan Tiang utamanya bambu. bambu ya. Bambu. Bambu sama daun alang-alang. Oh, ini proses pewarnaan. Warnaannya. Mas. Ini kunyit. Ini kan, bukan Bukan. kunyit ini, dari Kayu. dari biji asam. Biji asam. Ya, kalau ini dari daun kecipir dia. Daun kecipir. Oh, warna hijau Ya, sama warna. hijaunya. Wah, luar biasa. Ini kan Keren. dia pakai warna itu natural semua. Kalau ada yang merah, kadang-kadang kita ngambil dari kulit kayu. Kalau ini kan dia ngambil dari itu dari biji asam itu. Dan warnanya tahan. Tahan nanti. Iya, Kalau awet. pertama kali diangkat ini nanti kalau pas dikasih air memang luntur. Tapi kalau sudah selesai itu nggak luntur lagi. Oke. Ini kan nanti prosesnya belum juga. Ini Masih kan panjang ya? Iya, harusnya ini mau disikat pakai nasi. Nasi itu yang dibuatin kayak bubur untuk disikat supaya bahan benangnya itu lebih awet, lebih kuat, supaya nggak gampang putus. Pas lagi ditenun itu nggak gampang putus jadinya. Mm-mm. Nah itu ya semacam jadi kanjinya. Kalau orang tua kami di sini nggak ngerti pakai kanji, dia ngerti pakai nasi yang kayak bubur disikat. Setelah itu baru dijemur kayak gitu kan, udah dipersiapin untuk kayak gini kan, yang sudah dikasih warna semua ini Mas. Oh, wih, warnanya keren-keren. Warnanya bagus-bagus ya? Ya, ini kan coklat, ini ada yang dari serabut kelapa. Mm-mm. Kalau ini dari daun taum namanya. Daun taum. Ya, kalau kuning dari kunyit. Kunyit. Ya, kalau hitam ini dari batok arang Batok kelapa. arang kelapa. Dan kalau yang merah dari kulit biji asam atau kulit kayu untuk kita Kulit bikin kayu. warna. Untuk pembangunan rumah, Pak, ini saya lihat ini pakai Pakai Apa ini? ya daun atau Daun. dali. Jadi- Kalau di sini jarang kita gunakan paku. Ini kan pakai Oke. dari daun aren. daun aren. Sama untuk ngikat atapnya kita gunakan daun aren. Ini kan yang kita ngambil di hutan ya. Ini kalau ini sekarang agak langka sekarang langka. ya. Oke. Dan ini tidak bocor. Ini nggak bocor, ini baru 1 tahun sudah diganti. Mas. 1 tahun sudah Ya, diganti. sudah diganti 1 tahun. Kalau untuk air berarti memang Kalau di sini kalau tampung airnya hujan, kita tak ada hujan ya. gunakan sumur ya, tapi sekarang kan kita sudah listrik sudah masuk, Oke. makanya kita menaikkan pakai ini mesin. Pompa, oh Pompa, ya. pompa. Dan ini bisa masuk langsung ya, lihat rumah adatnya yang tertua di sini. Ini yang tertua di sini. Ya, ini ada salah satu rumah kami yang tertua, yang umurnya sudah mencapai 15 generasi. Dan ini nggak pakai semen Mas ya. Ini kan tanah, kalau nggak dibersihkan pakai kotoran itu dia kayak gini jadinya Oh, pecah. pecah. Ya, supaya lantainya tetap kuat kayak gini. Apalagi kalau habis dipel, dia gosok pakai batu itu, batu yang hitam itu untuk mengkilatkan, supaya kayak semen jadinya kalau dia sering ngepel. Di bagian depan ini bagian tempat tidur untuk orang tua kami, sama tempat kami menerima tamu langsung di sini. Kalau ada tamu kita gelarin tikar, Ya. kita sediakan di sini. Kalau di atas itu dapurnya disatukan tempat tidur untuk anak gadisnya. Anak Kalau gadis untuk ya. anak gadis itu tidurnya di dalam situ Mas. Oke, kalau yang suami istri Kalau untuk kami yang baru, untuk ibu bapak kami tidurnya di depan. di depan. Di sini disatukan sama anak-anak mereka yang masih kecil. Oke. Dan kalau kita yang baru menikah dibuatin rumah kecil kayak gini di sebelah. Oh, Ya, yang kayak gini ya. baru-baru menikah. Iya, Yang iya. baru menikah kita tinggal di rumah kecil kayak gini. Namanya disebut balai kodong. Balai kodong. Ya, balai kodong soalnya bentuknya kecil. Ini kan untuk kita gunakan untuk sementara waktu. Iya. Kita Oke. berdua bisa cuma untuk semacam tempat tidur aja. Iya. Oke. Ini tidak pakai semen ya. Ya, nggak pakai semen ini Mas. Luar biasa. Bisa kuat ya? Ya, karena bekas katai koboi itu dia bikin kuat dia. Oh. Kalau nggak dipel seminggu sekali mungkin lantainya rusak Mas. Mm-mm. Apalagi kalau kita ngepel pakai super pel, itu air itu kan menyerap soalnya Iya, tanah, iya, iya, iya. nggak bisa. Makanya ini juga kotoran itu dicampur sama air sedikit, baru dibilas dia pakai tangan. Dia. Oke. Ya, diambil itu yang masih fresh, ya Iya. supaya cepat hilang baunya. Cuma 1 jam itu bau kotorannya sudah hilang. Makanya diambil itu yang masih digunakan yang masih fresh. Oke. Kalau yang di atas ini Pak, ini untuk dindingnya. Tahu, Yang mana? Pak? Ini. Oh, itu untuk tikar. Oh, untuk tikar. Oh, untuk tikar. Ya, itu kan dari pandan, Mas. Kalau dindingnya ini bambu. Bambu ya, kita Oke. gunakan bambu. Nah, sebelum kami gunakan listrik dulu kami pakai lampu tradisional kayak gini.
Iya. Kalau di sini disebut namanya penyimbi. Penyimbi. Ya, lampu kami ini dia gunakan pakai minyak kelapa. Ini kan dari kerang, Iya. dikasih minyak kelapa itu. Ini dari sumbunya dari kapas kita gunakan. Oh, pakai minyak kelapa? Iya, kita gunakan minyak kelapa. Ini kan biar tahu ya nyalanya. Iya, iya, Mas. iya. Nggak terlalu besar nyalanya. Kalau Iya, cukup untuk penerangan ya. iya, kayak gini. Ini juga lama dia Lama dibakar untuk hidup ya. Nah, Oh, kan nggak terlalu besar iya. nyalanya. Ya, cukup ini. Iya. Ini kan cukup untuk menerangannya aja. Kalau dulu kalau kita gunakan kayak gini, Mas, ini lebih terang. Tapi kalau sekarang kan sudah Listrik kalah ya. sama listrik sudah. Iya. Sekarang agak ini, dah agak nggak terlalu terang. Oke. Oke, kita lanjut ke Lanjut. atas ya. Ini Jadi- kan di atas lagi juga tempat untuk ngambil-ngambil. Kalau nanti Masnya mau lihat seluruh kampungnya juga ada tempatnya naik. Oh, oke. Nanti kan bisa ada semacam menara kami di sini. Kalau kami di sini disebutkan namanya pelunggu. Pelunggu. Pelunggu ya, itu tempat memantau, tempat melihat, Mas. Itu semacam pos rondanya. Oh, pos ronda. Iya. Oke. Ini adalah salah satu tempat yang sangat ingin saya kunjungi Itu salah. sejak kecil. Ya, sade ya. Sade ya. Ya. Akhirnya kesampaian. Jadi yang wanita memang sehari-harinya menenun. Menenun untuk sebelum ada kerjaan di luar atau di persawahan menenun. Soalnya di Oke. sini untuk cewek itu kan nggak boleh cari kerja di luar. Oh, begitu. Nggak diperbolehkan sama sekali kalau yang cewek-cewek. Hmm. Kalau kita yang laki boleh Iya. keluar ke Mandalika, ke Kuta. Untuk siang sekolah bagaimana? Ya, untuk sekolah ada sih, Mas, tapi bukan sekolahnya umum untuk orang Sade, itu tempatnya umum. Umum. Ya, sekolahnya itu di luar kampung kami ini. Ya, tapi berarti yang cewek sekolah ya Kalau boleh. yang cewek sekolah Sekolah boleh ya. cukup sampai SMA aja sudah cukup dia. Oh, sudah cukup dia. Ya, nggak boleh sampai kuliah dia. Oh, begitu. Iya. Oh, dia tidak boleh sampai kuliah ya. Nggak boleh dia. Cukup untuk sampai SMP atau SMA dia. Dia harus kembali lagi. Dia harus kembali lagi. Oke. Ini posisi ya tinggi juga ya. Ya, bagian paling atas. Ini sudah bagian paling atas. Paling atas ya. Soalnya dulu tempat kami bikin kampung ini bukit, Mas. Oh, ini bukit Kita, yang digunakan dulu. digunakan. Ini yang sudah modern kan sebagian Sudah Cuman ada menggunakan perbatasannya di situ. ya. Untuk yang kalau yang di sebelah itu sudah Sade juga, tapi beda nama kampungnya aja. Sade 1 sama Sade 2-nya udah beda. Sudah beda kepala kampung, tapi kalau sama dia Ya. kami satu keluarga, masih bersama Masih bersama. satu keluarga Cuman juga. Cuma memang sudah beda bangunannya beda aja, bangunan ya. saja ya. Oke. Ikatan kekeluargaan, ikatan Masih- keluarga masih Masih satu tetap ini ya. Satu keluarga. Oke, baik. Soalnya kita ngambil juga dari sana. Oke. Ini. Ya. Oke. Oke, jadi yang wanita hanya sampai SMA ya. Ya, sudah cukup. Oke, sudah Kalau cukup. di sini kan dia semua untuk cewek itu harus bisa nenun. Mulai diajar itu kan umur 8 tahun sudah Umur mulai 8 tahun diajar. sudah mulai Mulai diajar. diajar. Karena di sini kalau belum bisa buat kain untuk anak gadis itu kan nggak diperbolehkan untuk bisa kawin. Oh, begitu. Ya, itu jadi syarat utama mereka untuk anak gadis ya. Jadi anak gadis itu dia harus Bisa bisa nenun. nenun dulu, Ya. baru dia boleh menikah. Nikah, Mas. Oke. Kalau belum bisa nenun nggak diperbolehkan. Saya kan untuk menambah pendapatan untuk suami mereka nanti. Iya. Ya, soalnya kan kalau belum bisa nenun dia belum dianggap dewasa juga dia. Kalau sudah dia bisa nenun umur 8 tahun udah mulai diajar, pasti diajar. Ini kan yang kemarin sudah dipel. Oh, ini yang baru. Ya, yang masih baru. Oh, jadi dia pakai kotoran yang masih fresh Basah yang fresh ya. supaya baunya cepat hilang. Hilang. Ini udah kemarin udah dipel. Pakai kotoran. Pakai Kan soalnya ada yang tempatnya rusak di sini kemarin, makanya dia ngambil tanah dibilas lagi pakai sapu ini kotoran. Oke. Supaya lantainya nggak pecah-pecah kayak gitu dia. Nyambil, Pak. Ini kalau untuk acara adat yang ada di desa sini, Ya. itu ada apa saja?
Itu kalau ada upacara adat itu pas ada perkawinan. Perkawinan saja. Ya, perkawinan baru ada upacara adat. Tapi kalau sekarang ini belum ada. Belum ada yang menikah atau kawin, baru kalau ada orang kawin baru ada upacara adat gitu. Bisa langsung dipakai di kampung ini. Untuk pengunjung dibebaskan masuk. Dibebaskan. Ya, nanti dia nanti juga dia mengikuti, kalau dia mau mengikuti adat kami di sini boleh juga. Tapi belum, ini sudah satu tahun belum ada ya. Belum ada yang menikah. Menikah ya. Oke. Ini berarti berapa hari biasanya acara pernikahan berlangsung? Cuma untuk acara pernikahan itu cuma 2 hari aja. 2 hari. Iya. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Ya. Berarti acara nikahnya hanya di rumah yang laki. Ya, atau kadang-kadang kita gunakan di masjid. Masjid. Ya. Oke. Tapi kalau di sini kan kebanyakan yang menikah itu Sesama sini. Ya, sesama sini, dan menikahnya masih yang dianggap muda. Itu sekitar 16-17an tahun. Mereka sudah menikah, tapi kalau di sini jarang kita gunakan KUA. Ya. Kita gunakan pakai ini, agama aja. Ya. Kita gunakan. Oke. Apakah nanti setelah usianya mencukupi secara kadang-kadang baru kita ada daftar lagi. Oke. Berarti menikah ulang ya. Oke, baik. Ini gelang-gelang yang 10.000 upah ini, gelang kapas. Ya, 10.000 upah. Kenang-kenangan. Itu kan nanti bisa lihat seluruh kampungnya, Mas. Naik ke atas ini itu. towernya. Ya, towernya. Itu kan dapat membantu untuk pas pandemi kemarin, orang-orang tua kami naik ke atas sana untuk membawa semacam sesajen. Sesajen itu kan untuk melindungi perkampungannya. Para pemangku kami naik ke atas sana, memberi itu semacam untuk supaya kampung ini aman sama COVID. Alhamdulillah kami di sini nggak ada yang kena COVID. Alhamdulillah ya. Untuk keseharian biasanya untuk kesehatannya gimana, Pak? Untuk kesehatan biasa sih, Mas. Kita kalau ada sakit sebagian ada yang ke dokter. Iya. Tapi memang jarang kalau kita pergi ke dokter di sini, Mas. Iya. Kebanyakan kita masih pakai dukun semua. Iya. Masih obat-obat tradisional ya. Obat tradisional ya. Oke. Oh, ini ayam. Kalau di sini, kalau biarpun ke rumah sakit untuk secara medis itu kadang-kadang kita pergi ke rumah sakit, tapi kita digunakan pakai obat tradisional juga lagi. Oke, jadi 2 ya? Iya, 2. Ayo, kalau naik, Mas. Oke. Bisa langsung lihat seluruh perkampungannya. Bisa kelihatan seluruh kampung kami. Ya. Oke, jadi ini menara. Silakan Masnya bisa naik ke atas. Oke, yuk Bang Wil, let's go. Wow, ini penampakan desa. Halo kameramen. Desa Sade. Ada total 150 bangunan fisik rumah. Ini kita sedang manjat ke ini tower. Oke. Ini rumahnya masih menggunakan atap jerami. Tapi di sini ternyata sudah menggunakan listrik masuk. Oke. Baunya harum nih jerami. Oke, kita coba turun lagi. Oke, kuat ya kayak apa?
Oke. Oke. Silakan. Ya. Oke, nunggu satu lagi. Oh ya. Siap. Ini baju. Oh, ini baju. Baju sini ini dia Sini. kayak ada yang Penyewaan. beli, ada yang sewa. Oke. Ini kan pohonnya disebut pohon cinta ini, Mas. Ini dibilang pohon cinta. Nah, di sini tempat ketemuan, tempat janjian. Oh, biasanya di sini. Biasa kalau yang mau kawin itu yang suka sama kita itu Janjiannya di sini. janjian di sini. Ya. Dari dulu sampai sekarang ada juga yang masih janjian. Masih janjian di sini. Dan ini pohonnya mati juga yang nanamnya dulu Pak Kiai kami, tapi kan beliau sudah meninggal. Setelah beliau meninggal pohonnya langsung ikat mati. Layu ya. Saking cintanya sama yang nanamnya. Betul. Makanya juga disebut pohon cinta. Banyak juga yang sering berfoto-foto. Janjiannya dulu pakai surat? Enggak juga. Langsung janjian ngomong aja. Ngomong. Oh, jam 5 sore ketemu di pohon cinta gitu ya. Ngomong di rumah dulu ke malamnya, kadang-kadang mungkin lagi satu minggu kita sudah rencanakan sama si ceweknya. Oke. Rasanya kalau kita ketemuan di rumah nanti ketahuan sama orang tua mereka. Nggak jadi. Enggak jadi. Ya. Saya nggak ketahuan sama orang tua kan, kadang kan si ceweknya mau pergi ke masjid bilangnya, mau pergi ke tempat Oh, iya. banyak lah alasannya. Harus banyak alasannya ya. Harus banyak alasannya Bang Wid. Kadang-kadang ada apa ya, di sana kan di sini suasana rebut. Oh, gitu. Rebutan ya? Iya, rebutan. Oh, biasa berarti Dipilih lah sama si cewek mana yang yang mana yang paling ini gitu ya. Pokoknya ada cewek cantik gitu ya diperebutkan. Itu sampai ada pertikaian nggak Pak? Kadang. Nah, kalau soal persaingannya Iya, persaingannya. sehat. Oh, secara sehat. Kalah ya terima sih. Oh, gentle ya. Berarti enggak ada. Yang sampai berkelahi kayak gini kan nggak ada. Ah, bagus Ya, itu berarti. secara normal aja gitu. Nah, gini makanya saling rebut sini, itu cewek di sini enggak tega menolak bila ada cowok mengungkap cinta, jadi dia terimalah walaupun dia enggak suka. Oh, begitu. Dengan senang hati menerima. Nah, tapi gini caranya apa menolak sini. Nah, misalnya saya tapi saya enggak disukai sama si cewek. Iya. Saya ngajak kawin, entar Kak, besok caranya apa lagi 2 tahun gitu. 3 tahun. Oh. Lama lah. Jadi di ini ya, di apa deh? Diulur-ulur gitu ya, diulur-ulur. Masih belum berani lah itu tadi. Ya. Kalau yang dia suka langsung aja, langsung Oh, langsung yes gitu ya, langsung Iya, yes. kadang-kadang dia mau 1 minggu atau 2 minggu lagi bilangnya. Itu jadi hari ini bilang suka, besok nikah aja juga bisa ya? Bisa juga. Tapi kalau ketahui sama orang lain, nanti kadang-kadang itu yang si sepupu misalnya cewek itu yang ambilnya nanti yang paksa dia. Oh, berarti di sini sering terjadi tikung menikung juga ya? Tikung menikung juga. Oke, baik Pak, kita lanjut. Ya, tikung menikung ya ternyata. Mungkin mau foto, Mas? Iya. Oke, boleh. Foto dulu, silakan. Ini pohon cinta. Ini yang belum pohon cinta. Saya kira bentuknya seperti love, ternyata tidak ya. Jadi mereka janjiannya di sini. Ya, ketemuannya di sini. Bukan kayak pohon kayak love dia. Ya, biro jodoh terbaik di Desa Sade. Desa Sade. Desa Sade adalah pohon cinta. Oke. Kalau baju khasnya disebut baju lambung namanya. Baju lambung. Baju lambung namanya. Baju khas kami di sini kalau yang cewek. Kali ini kan lagi ngetren kayak gini, Mas. Oh. Baju Nih outer. baju hoodie Agam Rinjani juga ada, versi outer, blazer ada Bang. Baju hoodie. Nih. Ada kupluknya. Oh iya. Ini kan hasil kerajinan mereka ini kan nggak dijual di luar. Bang kalau mau. Khusus untuk kita jual di perkampungan kami ini aja. Lenar langan tiari. Mentok Benar ada jalan. lewat sana. Kalau mau kita kasih murah-murah ya Bang. Hasil Ya, kayak hasil ini. kerajinannya. Udah tinggal dipakai. Itu hoodie. Oh, Itu celana itu. Celana tenon ada. Ntar nanti saya keliling. Spiderman juga ada ya. Ini Spiderman. Juga ada. Spiderman, halo Spiderman. Saya gambar gambar dulu, nanti baru putar-putar.
Neneng malu. Oke. Baik Pak, kita lanjut. Ayo. Ya. Oke, let me see. Ya, let me see. Kita lewat sini aja. Ya. Oh, ini ada bocil ini. Iya. Kalau baju khas kami ya kayak gitu, kita pakai sapu. Yang dipakai Bapak namanya apa? Ini capu kalau di Capu. sini, ya. Kalau di Bali kan disebut tudang ya. Iya, Nah, kalau kita di sini sebutnya kecapu. namanya. kecapu. Ya, Ada ada kecapu ya. capu ya. Ini kita bisa balik lewat sini. Oh, kita pulang lewat Nah, sini. ini kan sudah rutenya mau balik, Mas. Kita Oke. sudah mau sampai depan lagi sudah. Iya. Oke. Ini juga rumah yang tertua juga. Oh, ini kecapu. Mau tanya kecapunya, silakan, Mas. Di mana? Di sini ini kan Oh, ada. iya. Kalau mau tanya ini kan, yang sudah jadi tinggal dipakai. Ya, ada yang ditenun, yang dipakai songket. Oke. Ya, kali ini yang sudah jadi. Jadi yang Beda sama ini Pak ya? beda. Kalau mau kayak gini ada. Nanti kita buat sendiri. Nanti saya yang buat. Gitu. Ya, Tapi simpel tinggal pakai gitu ya. ya. Versi Pakai. versi ini Ya, PNP, ya. Book and Play. Saya gampang kan. Ya. Nah, ini kan ada kaca di dalam. Ini kaca. Oke. Oh, iya, iya. Ini apa ini? Mana? Mainan. Iya, mainan anak-anak. Hmm. Oh. Buat mainan anak-anak. Berapa ini? Ini 30. Tapi ditawarkan harga pas, jual 50. Hmm? Lucu ya? Mainan. Ntar nanti kita kembali. Tapi udah orang balik depan. Nanti saya putar lagi. 30 udah yuk dikasih. Saya putar lagi. Masih bisa putar lagi, saya putar lagi. Dari lebih suara. Wih. Keren, Mas. Ini yang coklat, hitam lagi, beda lagi warnanya. Hitam tapi beda motifnya. Wah, warnanya. Ini warna hitam itu keren itu. Ya. Berapa satu? Tanya sama itu mbaknya. Itu 150 belum ditawar, belum dapat. Harga pas. Berapa namanya? Kalau di sini harus bisa nego, Mas. Oh, harus bisa nego. Harus bisa tawar. Ya, kalau saya nawarnya sadis ini. Ya, biarpun nawar sampai berapapun itu sudah tradisi mereka di sini. Oh, harus ditawar. Bro, tawar bro, sadis bro. 10.000. Boleh. Namanya orang nawar. Maksudnya, ada yang bilang 10.000, 20.000 boleh. Nggak apa-apa. Nggak ada. Itu orangnya nggak marah. Oh, Ya. Itu sudah tradisinya juga. di sini harus pandai-pandai menawar. Oke, sekarang kita mau coba lihat. Ini apa ini? Gagang orange nih. Itu akar bahar itu. Kalau mau Iya, akar bahar. Akar bahar. Tumbuhan dari karang laut itu. Oh, kalau akar bahar di saya ada. Ada ya. Iya. Di Kalimantan ya. Iya, Kalimantan benar. Kami dari Kalimantan. Arak tuh kalau Indra. Boleh Kalimantan. Kalimantan nih. Bener tuh. Jalan. Oke. Ini kan bagian tengah-tengahnya di sini. Oh, ini pertengahan. Iya, Pas di tengah kampung. Kampung ya. Ini juga yang tertua di sini juga salah satunya. Di atas satu sama tadi tempat beli ini satu. Tadi Iya. ada 5 ya. Lima, ya, yang 5 yang tertua. Ini kan ke balik lagi ke tempat buat benang tadi. Oh iya. Ya, Nah, kita muter tadi ya. iya muter.
nggak mau beli kain? Tidak sepertinya. Oh, tidak ya. Ya. Kenapa? Kalau masnya berminat silakan. Oh ya. Kade cenak. Apa itu dompet? Ya. Ya. Mau belajar dulu sekarang belajar ibu saya enggak jadi. Pas tahu masa itu. Ya, sudah. Ada mah 300. Kenapa enggak dari sini? Ya, ya, sudah. Kalau oleh ayo masih di kosong. Oh ya. Oh, ini yang jalur tadi. Iya, jalur tadi. Oh ya ini. Ini kan di setiap tempat jualan masing-masing punya alat tenunan. Masing-masing punya alat tenun. Karena di sini kan harus bisa cewek-ceweknya. Ini yang lebih khas mas motifnya, yang kayak gitu. Itu kan ada storynya langsung orang kampung sini. Kayak gini ya. Kalau ini cuma di kampung ini aja ya kayak gini mas. Ini kan orang ceritanya, ini kan lumbung padinya, ini kan lagi orang nari, Ya. karena saking penuh padinya di atas, dia Mereka nari. bahagia, ya. Bahagia. Ini lambang keberuntungan kami Toke. Toke. Ya, lambang keberuntungan orang Sasak. Kalau ini rumah adatnya, ini anak gadisnya di dalam rumah, ini orang tua mereka Oke. di depan. Dan ini ini Pelita yang tadi. Ayam. Ini karena orang tua kami sampai sekarang dia nggak ngerti pakai jam. Dia nggak tahu jam. Kalau ayam sudah naik ke rumah, berarti udah mau maghrib. Oke. Dan ini pohon beringin kalau di suku Sasak. Kalau pas mau pernikahan itu mau di Jab Kabul itu dimandikan dulu pakai air ini pohon beringin ini. Diambil pohon beringinnya direndam di tempatnya mau dimandikan itu baru kita gunakan. Ini ceritanya yang mau nyulik. Mau nyulik anak gadisnya ya. Ini pelakunya. Ya, ini pelakunya. Yang mau nyulik. Beli dapat itu. Kalau ini mas nggak ada di lain tempat, cuma di kampung ini aja yang kayak gini. Iya. Kalau ini sama sekali nggak ada benangnya dari luar, asli bahannya dari sini semua itu. Kecil, ada yang panjang. Kalau ini biarpun kecil kayak gini menghabiskan waktu sampai 1 bulan. Nenunnya, iya, soalnya motifnya itu mas. Kalau ini pertama kali juga kita buat kayak gini, kita harus memotong ayam atau pakai sesajen. Kalau kami nggak memotong ayam, yang buat kayak gini pertama kali mau dibuat itu nanti orangnya yang buat itu bisa gila atau buta pantangannya. Tapi kalau untuk pembelinya nggak jadi masalah. Cuma yang pembuatnya aja, penenunnya. Soalnya saya kena menggambarkan ciri khasnya langsung di sini, mas. Itulah makanya dia. Warna kalau yang coklat Pak dari sabut kelapa, hijau dari daun cipe, biru dari daun nila, warnanya. Kalau ini sama sekali nggak ada benangnya dari luar, asli. Kalau yang ini kan sebagian ada yang dari luar. Iya. Ya, bah. Ya biarpun kecil kayak gitu. Karena lama membuatnya. Dan 1 itu bulan. saking sulitnya, rumit apa kita harus pakai sesajen juga. Ya. Nanti di kan setelah dikering, Kalau di sini disapu bisa sehari dihitung nanti semua. habis. Ya nanti dipel lagi. Setelah habis dipel lagi. Gitu enggak? Sampai lah. Terus ya sampai sekarang. Kalau ini memang nggak ada, bukannya semua orang punya mas, kayak gini. Di Lailada di sini cuma sebagian yang punya kayak gitu. Oke, kita sekarang berada di tengah perkampungan Desa Sade, Dikasih Kampung figura itu mas. Sasak. Ini salah satu desa yang masih dijaga kondisinya, memang masih sangat tradisional. Perangkat telem, lagi ada jabat telem. Bisa duduk sini dulu mas. Ya, siap. Ini kalau mau foto lagi yang ada tulisannya di depan. Oke, Tulisan Desa Adat Sade. Desa Adat Sade.
Okay, this is the end of our trip. Oke. Oh iya, oke. Jadi Bang Wid, bagaimana pengalamannya? Amazed. Kalau mau foto Mas, Ya, mau foto oke. di situ yang ada tulisannya. Ini kan balai pertemuan kami di sini. Oh, ini balai pertemuannya. Jadi Saya kalau ada musyawarah, musyawarah kegiatan selesaikan di sini. secara kekeluargaan, Ya, rapat meeting. Ini namanya beruga sekenam. beruga, Sekenam. beruga sekenam. Karena tiangnya terdiri dari 6 tiang. Oh, Beruga sekenam. beruga sekenam. Here, we have like something like a chief. Chicken, kuak kuak. The chief is Oke. manage all of the Jadi ini Ini kalau ini sudah sekitar sudah sampai 150 tahun dulu jam ini. Nah, kendang beliknya tarian ini. Iya, ini asli ya, asli ya, suku asli Sasak. ini kan ini orang nari. Ini namanya kayak, tarian kayak. Kayak Ya, kalau ini disebut tarian gendang belik sama petuk. sendal beli dan Ya, petuk. Petuk itu anak kecil. kalau senjata tradisional Keris. keris. Ya, Ini ya. keris. Oke, keris. Ini kalau ini sebelah saya belum ada sih, kurang tahu kalau ini. Kalau ini baru sebelum Ini- masuk ada baju dia pakai ada kain baru dia pakai kayak gini. Ini wah ini tentara. Ini buat memanggil masyarakat, Ya, masyarakat. berkumpul. Ini pasukan Pasukan punya kerajaan mungkin di Yang Lombok. kerajaan di Lombok. Ya itu di kerajaan di sini di Lombok Tengah namanya kerajaan Pejanggi. Kejang. Pejanggi ya. berarti ini petinggi-petingginya. Iya, tinggi-tingginya. Panglima perang mungkin ini. Iya. Kayak namanya ini. Kalau di sini namanya Nursade, nama petingginya Nursade. Masih penerusnya mas. Ini yang dibawa ini wali Apa itu tempat untuk nganggrek kopi? Wajan, besi, tanah. tanah. Ya. Wah, tanah. Si tanah luar biasa. Ya, galeri. Galeri. Weh. Oke. Ya. Desa Adat Sade, Tembitan Lombok. Terima kasih. Ya, ini sepertinya adalah akhir dari perjalanan kali ini di Desa Adat Sade. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga kita ada kesempatan untuk menceritakan kisah-kisah adat yang lainnya. Salam dari Lucky, terima kasih.